Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman pejuang SKB, I hope you are safe and healthy. Berikut adalah materi mengenai penilaian hasil belajar, salah satu subtes untuk soal SKB dosen, khususnya Tridharma Perguruan Tinggi. Materi ini diambil melalui panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi di era industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, let's start. Definisi penilaian. Penilaian adalah proses mengidentifikasi, mengumpulkan dan mempersiapkan data beserta bukti-buktinya untuk mengevaluasi proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup yang pertama prinsip penilaian, yang kedua teknik dan instrumen penilaian, ketiga mekanisme dan prosedur penilaian, keempat pelaksanaan penilaian, kelima pelaporan penilaian, yang keenam kelulusan mahasiswa. Prinsip-prinsip dalam penilaian hasil belajar mahasiswa. Yang pertama ada prinsip edukatif adalah penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu, pertama, memperbaiki perencanaan dan cara belajar, yang kedua, meraih capaian pembelajaran lulusan. Prinsip adalah otentik. Penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Prinsip penilaian hasil belajar yang ketiga adalah objektif. Penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa, serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. Prinsip selanjutnya, akuntabel. Penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa. Terakhir adalah transparan. Penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Teknik penilaian. Instrumen yang digunakan untuk penilaian proses adalah rubrik. Untuk penilaian hasil dapat digunakan portofolio dan karya desain. Indikator penilaian yakni disiplin, komunikasi, ketegasan, serta percaya diri atau confidence yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Penilaian ranah sikap bisa menggunakan observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa atau mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok. Yang keempat adalah penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya. Penilaian untuk ranah pengetahuan melalui berbagai bentuk tes tulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian. Contohnya saat seminar, ujian skripsi, tesis, dan disertasi. Sedangkan secara tidak langsung, misalnya menggunakan lembar-lembar soal ujian tulis. Ini adalah penilaian ranah keterampilan. Untuk penilaian ranah keterampilan, melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui 4, yang pertama praktikum, kedua praktek, yang ketiga simulasi, dan yang keempat adalah praktek lapangan. Cek pemahamanmu. 1. Soal. Di bawah ini yang merupakan prinsip-prinsip penilaian hasil belajar kecuali A. Objektif, transparan, kontekstual, subjektif. B. Otentik,
objektif, akuntabel, dan transparan. C. Fleksibel, edukatif, akuntabel, dan transparan. D. Otentik, objektif, akuntabel, terpercaya. Jawabannya adalah B. Otentik, objektif, akuntabel, dan transparan. Soal nomor 2. Penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas disepakati pada awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa adalah prinsip penilaian yang A. Transparan, B. Objektif, C. Akuntabel, D. Subjektif. Jawabannya adalah C. Akuntabel. Soal nomor 3. Penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan merupakan prinsip penilaian A. Transparan, B. Objektif, C. Akuntabel, D. Edukatif. Nah, teman-teman, jawabannya adalah D. Edukatif. Kita lanjut ke soal nomor 4. Instrumen yang digunakan untuk proses penilaian hasil adalah A. Tabel, B. Rubrik, C. Portofolio, D. Karya desain. Kira-kira apa jawabannya, teman-teman? Jawabannya adalah D. Karya desain. Oke, sekarang soal nomor 5. Instrumen yang digunakan dalam penilaian proses adalah A. Tabel, B. Rubrik, C. Portofolio, D. Karya desain. Jawabannya adalah B. Rubrik. Teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Salah satu indikator penilaian di bawah ini kecuali A. Kejujuran, B. Disiplin, C. Komunikasi, D. Ketepatan. Jawabannya adalah D. Ketepatan. Soal nomor 7. Salah satu teknik untuk penilaian ranah sikap adalah A. Wawancara, B. Catatan, C. Observasi, D. Checklist. Teman-teman, jawabannya adalah C. Observasi. Kita lanjut ke soal nomor 8. Bentuk penilaian ranah pengetahuan melalui berbagai bentuk tes tulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk penilaian secara langsung dapat dilakukan di saat hal-hal berikut ini kecuali A. Seminar, ujian skripsi, tesis, dan disertasi, B. Ujian tulis dan wawancara lisan, C. Ujian lisan, seminar, skripsi, D. Seminar, ujian skripsi, dan wawancara. Jawabannya adalah A. Seminar, ujian skripsi, tesis, dan disertasi. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Penilaian ranah keterampilan melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui A. 1, 2, 3, 4, B. 1, 2, 3, 6, C. 2, 3, 4, 5, D. 3, 1, 2, 6. Nah, teman-teman, adalah 1, 2, 3, 6. Praktikum, praktek, simulasi, serta praktek lapangan. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Stay safe, pakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Patuhi protokol kesehatan. Selamat berjuang teman-teman. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.